Sebelum kita mulai pelajaran, kita minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas, Ibu silakan. Ibu guru dan teman-teman sekalian, yang baik, kami berdoa melalui pesan dan berdoa kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada semua? Baik, kalau ada semua, nggak ada yang nggak datang kan? Kelas kita sudah bersiap atau belum? Ya, bagus. Kalau kalian setelah olahraga itu, apa yang kalian rasakan pada tubuh kalian? Bagaimana? Siap olahraga itu, bagaimana tubuh kalian? Apa? Ya, berkeringat. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem ekspresi pada manusia. Ya, coba ibu siapa yang bisa bacakan artikelnya? Ya, coba silakan. Salam cerdas buat kalian semua. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekspresi pada manusia. Peristiwa ekspresi merupakan pengeluaran sisa metabolisme yang tidak dimanfaatkan lagi. Pernahkah kalian merasa haus setelah berolahraga berat atau setelah berjalan di bawah terik matahari? Setelah berolahraga berat atau aktivitas lainnya, kita akan merasa haus. Hal itu disebabkan tubuh telah kehilangan banyak cairan atau keringat. Keringat merupakan sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Ya, inilah pelajaran kita hari ini tentang sistem ekspresi, pengeluaran zat metabolisme yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh kita, ya. Nah, sekarang ke tujuan pembelajaran. Coba ada yang lain, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Anak ibu? Ya, coba. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menganalisis organ-organ khusus sistem ekspresi pada manusia dengan melalui pengamatan video. Ya. 2. Peserta didik mampu membuat poster dan median 3 dimensi tentang organ ekspresi pada manusia melalui tugas kelompok. 3. Peserta didik mampu menganalisis mekanisme sistem ekspresi pada manusia melalui diskusi kelompok. Ya, ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu harapkan kalian mampu menganalisis organ-organ penyusun sistem ekspresi pada manusia, ya, melalui pengamatan video nanti. Yang kedua itu kalian mampu membuat satu produk poster atau media 3 dimensi nanti yang sudah disediakan peralatannya. Yang ketiga, kalian itu mampu menganalisis mekanisme sistem ekspresi pada manusia melalui diskusi kelompok nantinya. Baiklah, untuk penilaian nanti di saat diskusi kelompok itu, ya, untuk penilaian pengetahuan itu adalah pemahaman pada materi, sejauh mana kalian memahami dari materi itu. Yang kedua, penilaian sikap. Penilaian sikap itu rasa ingin tahu, disiplin, dan tanggung jawab kalian terhadap tugas dalam kelompok. Baru yang ketiga itu adalah penilaian keterampilan. Ya, keterampilan itu bagaimana cara kalian nanti berpresentasi dan hasil dari produk yang kalian buat. Itulah nanti yang akan dinilai. Ya, sebelum kita lanjut, di sini ada pertanyaan. Coba ada ibu siapa yang bisa? Nomor 1 itu apa yang diminta? Apa yang dimaksud dengan ekspresi dan apa saja organ-organ ekspresi pada manusia? Ada yang sudah tahu? Apa-apa aja organ-organ ekspresi pada manusia? Yang kedua, dan apa saja yang diekspresikan oleh tubuh kita? Tadi 1 udah, apa tadi? Ya. Jadi kalau kita setiap hari itu contohnya misalnya bangun tidur, kita ngapain tuh? Paling utama tuh Mandi. ya, sebelum mandi, ayah kita bisa apa tadi yang jawab? Ngapain? Ya, coba apa ibu? Apa tadi? Buang air kecil. Ya, itu aja. Jadi untuk menjawab dari pertanyaan
saat yang berbakat. Demikian biasanya keluar ketika kita melakukan aktivitas seperti berolahraga atau berjemur di bawah sinar matahari. Kulit ini memiliki 3 lapisan utama, yaitu kulit area epidermis, kulit janata atau dermis, dan lapisan lemak dermis. Ekspresi yang merupakan sisa metabolisme bahan dioksida dan uap air. Proses oksigen yang masuk melalui alveolus berdifusi memasuki kapil darah yang memerangi alveolus. Kemudian darah mengikat oksigen dari akutis ke tubuh. Kemudian oksigen difusi berlawanan oksigen. Ya, tadi kan kalau kita lihat dengan videonya ya kan, tentang sistem ekskresi. Itu artinya membuang zat-zat sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh yang sudah tidak diperlukan lagi. Karena kalau tidak dikeluarkan bisa berakibat penyakit pada kita ya, bisa diracun gitu ya. Jadi dari pengamatan video tadi ya, di sini kan kita akan bagi kelompok ya, kelompok 1, 2, dan 3 ya. Setelah itu kelompok 1 tadi kita sudah sepakat untuk membuat media organ ginjal ya. Bagaimana sistem pengeluaran urin itu ada 3 tahapnya, nanti dibuat ya nak ya. Setelah dibuat medianya dengan peralatan yang sudah ada. Begitu juga dengan kelompok 2 tadi buat apa? Buat poster kulit ya, nanti keterangannya apa aja, fungsi kulit itu apa. Kelompok 3 buat media paru-paru ya. Kelompok 4 buat hati, poster hati ya. Jadi kita buat waktunya membuat poster dan proyek ini selama 20 menit, Ibu kasih waktu ya. Ya, coba ke depan dulu untuk mengambil LKPD-nya setiap kelompok 4 orang. 4 orang setiap kelompok, masing-masing ya. Kira-kira ada 4 kelompok. Ini ada lembar kerjanya, ini ada perintahnya. Untuk organ ginjal nih, ini untuk organ ginjal, nanti ada di sini ya. Untuk organ kulit, mana yang kulit? Kamu. Untuk organ paru-paru, siapa kamu? Oh, ya. Untuk hati, nah ini untuk hati. Jadi masing-masing semuanya punya lembar kerja. Jadi dibaca dulu apa perintah dari LKPD itu, ya. Ya, coba Ibu mulai dari sekarang, terus boleh dikerjakan. Dari kelompok 1, 2, dan 3 boleh mulai. Bagian tugasnya dibagi, siapa yang buat apa, biar cepat selesai kan, siapa yang buat medianya, siapa yang buat, kan ada disuruh tulisannya nih. Disuruh ngapain? Ya, ini dijawab, yang lain jawab itu. Yang lain buat organ apa medianya? Media dari organ ginjal ya, kelompok 1. Ya, sekalian ini langsung Ibu nilai ya.
Makan-makannya dalam orang timun. nanti kalian harus tahu masing-masing dari organ itu apa yang dikeluarkannya. Misalnya kayak ginjal apa yang dikeluarkannya, kayak paru itu apa, kayak kulit apa, akhirnya apa yang diekspresikan, apa yang dibuang. Untuk kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil produknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Berdirinya kami di sini adalah untuk mempresentasikan hasil kerja kami tentang sistem ekspresi pada ginjal. Ginjal menyalurkan cairan kulit melalui saluran kulit. Ginjal terletak di pinggang kanan dan pinggang kiri. Seperti ini. Ginjal atau rem berbentuk seperti biji buah kacang merah atau kaca ercis. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh belakang. Ginjal berjumlah 2 buah yang berwarna merah keunguan. Ginjal sebelah kiri terletak agak lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan, seperti pada proyek yang kami kerjakan. Sebuah saluran sempit yang disebut ureter terdapat di setiap ginjal. Ureter inilah yang terhubung ke kantung besar yang disebut kantung kemih. Ini dia. Bukan, untuk pengetahuannya. Tinggi lagi ke atas.
Mana yang mana namanya ureter, yang mana lagi kandung kemih itu yang mana? Kandung kemih. Ini merupakan saluran ureter dan ini merupakan kantong kemih. Ya. Pada akhir kandung kemih terdapat saluran berotot yang disebut uretra. Uretra bekerja sebagai saluran tempat pembuangan. Ini adalah uretra. Terletak pada bawah kandung kemih. Disinilah tempat keluarnya urin. Urin terus mengalir keluar dari ginjal ke dalam ureter dan bergerak menuju kantung kemih karena kontraksi dinding ureter. Kandungan kemih dapat mengembang dan memperluas volume agar dapat diisi urin. Struktur penampak ginjal menunjukkan daerah berwarna gelap di bagian luar yang disebut konteks, dan daerah berwarna pucat di bagian dalam yang disebut medula. Setiap ginjal terdiri atas sejumlah besar unit fungsional terluar yang tipis dan mikrotis yang disebut nefron atau tumbulus uriniferus. Bagian tumbulus merupakan bagian yang mengikat. Bagian tumbulus ini terdiri atas tumbulus contortus proxima atau saluran pertama, lembut Henle yang berbentuk huruf U, dan tumbulus contortus distal atau saluran kompleks tumbulus kedua. Tumbulus contortus distal yang berbentuk leku akan mengarah pada tumbulus penumpul atau kolektif. Banyak nefron dari tumbulus distal yang kemudian bergabung dengan tumbulus penumpul. Tumbulus penumpul inilah yang mengumpulkan urin dan darah. Yang ini Yang lain kawan perhatikan ya, jangan ketawa di belakang. Terus bagaimana pembentukan urinnya? Kelebihan garam mineral dan limbah nitrogen yang tidak berguna bagi manusia yang pedikus. Mekanisme pembentukan urin. Yang pertama ada penyaringan darah atau filtrasi. Yang kedua ada penyerapan kembali atau reabsorpsi. Yang ketiga adalah pengumpulan atau augmentasi. Sekian presentasi kami, dan apabila ada pertanyaan dari kelompok lain, saya persilakan dengan segala hormat. Silakan untuk kelompok lain yang ingin bertanya tentang masalah organ ginjal yang sudah dipublikasikan oleh kelompok 1. Silakan. Yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, silakan dari kelompok 2, 3 atau 4. Ya, silakan. Ya, dari kelompok mana nih? Kelompok 1. ya, silakan katakan saya Bu, saya dari kelompok 4 gitu. Ini saya. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1, di mana letak ginjal? Terima kasih kepada kelompok 4, kami akan menjawab. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga mulut pada dinding tubuh dorsal. Bagaimana dengan jawabannya? Ada yang lain? Yang lain kelompok lain ya? Kelompok 2 ya, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pada mekanisme pembentukan urin setelah menggunakan kembali. Ini baru pertanyaan. Selanjutnya, proses apa yang dilakukan? Terima kasih kepada kelompok 2. Setelah penyerapan atau reabsorpsi, yang selanjutnya adalah pengumpulan atau augmentasi. Bertanya. Gimana? Gimana dengan jawabannya? Ya. Ada lagi untuk kelompok 3 yang belum, ayo. Kelompok 3, silakan. Saya silakan. Bagian tengkuk Henle ada 2
itu? Boleh ulangi pertanyaannya dari kelompok 3? Sebutkan bagian belenggu Henle yang ada 2. Terima kasih kepada kelompok 3. Jawabannya adalah bagian lengkung Henle ada 2, yaitu lengkung Henle ascendens atau menanjak dan lengkung Henle descendens atau menurun. Bagaimana jawabannya? Semua pertanyaan ya kan? Sekian yang telah pada hari ini. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya. Kelompok lagi yang presentasi depan, ayo kelompok berapa? Kelompok 2, silakan kelompok 2. Ya, sebagian poster dulu ya, silakan kelompok 2. Membuat kulit terlihat lebih halus. Epidermis berfungsi mencegah kuman atau zat berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan masuk ke dalam tubuh. Hipodermis berfungsi melindungi tubuh manusia dari suhu panas dan dingin, menyimpan cadangan energi, bantalan untuk melindungi organ tulang dan organ penting dalam tubuh. Mungkin ini saja presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan bertanya. Ya, kelompok 1, lanjut terus silakan. Kami dari kelompok 1 kulit berperan sebagai apa? Terima kasih kepada kelompok 1. Saya akan menjawab. Kulit berperan untuk mengekspresikan urea, garam, dan bagian air melalui kelenjar pihak yang ada di kulit. Gimana jawabannya? Selanjutnya kelompok 3, keempat, silakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa pengertian dari epidermis? Terima kasih kepada kelompok 3. Teman saya akan menjawabnya. Epidermis adalah lapisan terluar kulit dan terutama tersusun ada sel-sel epitelium mati yang terus-menerus terlepas dari dalam. Gimana jawabannya? Mas, Ada lagi yang ingin bertanya? Kelompok 4, sudah pas? Gak ada kelompok 4? Ya udah, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu-ibu sekalian. Kami akhiri presentasi kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap semuanya. Iya. Ya, nah, jadi itulah tadi materi dari sistem ekspresi pada manusia. Ada berapa organ ekspresi tadi yang belum kita tahu? Ada berapa yang tadi yang ikut? Jangan salah ya, jantung nggak ada. Itu untuk sistem peredaran darah. Yang ada itu adalah ginjal, paru, hati, dan kulit. Ya, jangan salah. Kalau jantung itu untuk sistem peredaran darah. Ya, sistem ekskresi itu adalah pembuangan zat sisa yang tidak lagi digunakan oleh tubuh. Apa yang kita minum, apa yang kita makan itu tidak semuanya diserap oleh tubuh. Ya, yang penting-penting aja. Nanti disaring di ginjal, ya. Jadi sistem pengeluaran pada manusia itu sebenarnya ada 3. Cuman untuk sistem ekskresi, khusus ekskresi itu bagiannya ada 4 organ, ya. Kalau ekskresi itu yang tadi kita sudah pelajari 4 organnya, ada ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Sedangkan kalau defekasi itu berkaitan dengan
yaitu kita buang feses atau BAB. Itu sama juga, tapi dia tidak termasuk sistem ekspresi, tapi termasuk sistem pengeluaran pada tubuh manusia. Nah, itu dia. Kalau kita makan terus tidak dibuang, apakah sanggup perut kita menahannya? Iya. Sama seperti sampah di rumah, kita belanja makanan, sayuran. Kalau sampahnya kita tumpukkan tuh di dalam rumah itu bagaimana? Bau, ya kan? Lalu apa lagi? Rumah. Jadi untuk menguji dari pemahaman kalian pada hari ini, ya, itu akan membagikan proses pilihan ganda, ya. Coba dijawab, coba dibagikan ya. Boleh dikumpulkan ya sama ketua kelas yang bekerja. Ada lagi? Kembali ke tempatnya masing-masing supaya rapi. Untuk pertemuan selanjutnya nanti masuk sistem ekspresi tapi pada gangguan sistem ekspresi, ya. Dan minta kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Guru dan teman-teman sekalian, ambil sikap yang baik. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa juga. Berdoa selesai. Doa diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.